MOP Lovers, selamat datang di program Dimulai Dari Sekarang. Dimana bersama aku di program ini kita akan sama-sama mencari referensi dan juga berbagai macam alasan kenapa kalian semua itu bisa memulai usaha kalian sendiri tanpa modal yang besar. Salah satunya ada seorang ibu yang aku bakal datengin, kalian percaya apa enggak? Bahwa di dalam perumahan seperti ini ada seorang ibu yang bisa membuat omset 500 juta per tahun. Wow, kalau kita lihat usahanya mungkin memang adanya di dalam rumahan. Mungkin juga seperti tidak bisa dipercaya apakah benar bisa dapat 500 juta per tahun. Dan ini dia, hari ini aku mau samperin mereka semua ke sana dan kita bakal buktiin kalau ternyata untuk memulai sebuah usaha kalian itu nggak perlu modal yang besar, nggak perlu tempat yang bagus. Yang penting niat usaha untuk dimulai dari sekarang ya. Jadi kita langsung datengin aja. Ini ada salah satu ibu pemilik dari Jakarta Candle, di mana Jakarta Candle ini itu sekarang katanya sudah punya banyak market, bukan cuma dari Indonesia aja, tapi katanya sudah mulai kirim ke Australia, bahkan sampai mengadakan pameran-pameran internasional. Seperti apa profilnya? Ini dia. Saya Yuliana, usia saya sekarang 43 tahun. Peran saya di Jakarta Candle itu, saya selain sebagai marketing juga, saya juga sebagai purchasing juga, pokoknya administrasi semua saya yang pegang, kayak gitu, owner juga. Awal mulanya itu, pertama kali itu kita itu dari tahun 2011 ya, kayak gitu. Jadi suami itu berkeyakinan gitu, karena sebelumnya dia itu kerja di pabrik lilin kayak gitu kan, karena dia lihat prospek di Indonesia itu sangat besar dan kemudian belum juga banyak orang yang main di dunia lilin. Akhirnya kita fokus ke situ kayak gitu. Satu kata untuk orang yang mulai usaha itu ya kita yakin aja dulu, jalanin aja. Setelah kita berjalan itu kita baru akan belajar cara menjalani bisnis itu seperti apa. Karena kalau kita nggak mulai-mulai cuman rencana doang, kayaknya omdo doang kayak gitu kan. Kita kan punya mimpi dan kita harus keep kayak gitu. Selamat siang, nama saya Danu Trapsilo, usia 42 tahun. Saya pemilik Jakarta Candle, keseharian merangkap produksi. Biasanya pagi seperti biasa produksi, masak lilin, manasin lilin, setelah itu cair, proses tuang. Biasanya nanti setelah siang dibantu sama ada yang bantu untuk finishing dan packing. Untuk usaha yang penting punya ide usaha, lakukan. Nanti proses belajarnya itu saat berjalannya itu usaha. Dan biasanya usaha itu, yang saya alami itu banyak bonusnya. Banyak hal-hal yang nggak terduga yang kita bisa dapat. Gitu, tentang misalnya karakter konsumen itu kita belajar saat kita sudah mulai usaha. Biasanya konsumen mana yang harus kita prioritaskan. Itu pada saat sudah mulai usaha itu berjalan, maksudnya belajarnya itu sambil berjalan seperti itu. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Uncle. Ibu, apa kabar? Selamat sore, salam sore. kenal Jordi. Halo Suami saya. Bapak, salam kenal aku Jordi. Iya, Nah, gimana? guys, ini dia nih. Jadi aku sekarang sudah ada di sebuah rumah
yang penuh dengan keajaiban. Tadi aku udah sempat cerita sedikit, Bu. Kalian semua percaya nggak bahwa di balik rumah ini tercipta banyak sekali lapangan pekerjaan dan omset yang luar biasa dari sebuah lilin. Ya, benar. Betul, Bu? Ya, benar. Kita pengen lihat-lihat ke dalam. Boleh ya, Bu? Oke, boleh. Oke, silakan. Saksikan terus di Mulai Dari Sekarang. Jadi ini yang tipe lilin taper tadi Ibu bilang ya? Benar, taper. Ini yang biasa dipakai buat candlelight dinner. That's right, buat party juga. Cantik-cantik banget warna. Terus ini ada jenis lilin apa aja, Bu? Ini kita punya pilar. Ini pilar. Pilar candle, seperti ini pilar candle. Kemudian ini lilin souvenir ya. Ini dari pakai hiasannya cinnamon. Kayu manis begitu. Dia ada yang bentuknya broken, ada juga yang bentuknya stick kayak gini. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini yang di atas ini bahan-bahan lilinnya tuh Uncle tuh. Ini dari lilin madu. Iya, ini Yang lilin ini, madu, lilin madu. kemudian dileleh, kemudian dicetak kembali gitu ya. Ya, benar. Kalau yang itu apa, Bu? Yang Nah, rumah. kalau yang ini apa ya? Itu log house sebutnya. Kita Jadi bisa- rumah kayu manis Rumah tapi kayu manis. ditempelinnya itu pakai lilin. Oh. Itu kita tetes pakai lilin, jadi kesannya kayak Rumah salju gitu loh. Bu, ini idenya siapa sih dan kenapa akhirnya memilih lilin sebagai usaha buat Ibu dan juga Bapak? Ya, jadi kita bermula dari 2011 ya. 2011. Nah, 2011 kita mulai itu. Sebenarnya sih dream itu tuh udah ada sebelum 2011 ya. Kayak gitu. Dimana kita lihat itu kayaknya yang main lilin tuh untuk hiasan souvenir di Indonesia tuh masih belum banyak. Iya. Kayak gitu kan, kayak gitu kita lihat ini kayaknya kalau pasarnya menengah ke atas kayaknya masuk nih kayak gitu kan. Ya ada, alhamdulillah kita keep dream itu sampai sekarang kita ini apa namanya masih produksi gitu loh ya. Iya, dari 2011 berarti itu adalah pertama kali mencoba atau usahanya langsung dibuka tuh di 2011? Pertama bikin kali buat memang niatnya itu memang oke saya buat lilin gitu, dan pertama kali nuang itu memang di 2011 dan di Jakarta. Makanya namanya Jakarta Candle. Oh, itu namanya Jakarta Candle. Karena kita awal mulai Awal itu mulainya itu di Jakarta. Penuangan Pertama itu di Jakarta. pertamanya itu di Jakarta. di Jakarta, benar kayak gitu. Iya, iya. Dari 2011 berarti customer pertamanya itu siapa, Bu? Masih ingat nggak? Opalindo itu. Opalindo itu satu galeri di bandara, ya. Jadi dulu itu masih belum bahan belum punya banyak. Saya belum masih bener-bener masih baru punya sampel gitu. Gimana sih? Kok Ibu bisa kepikiran cara buat lilin? Tahu bikin lilin bahannya itu dari mana? Nah, itu awalnya itu ya waktu ayah dulu kerja di sebuah perusahaan ekstrak di daerah di Bali ya, kayak gitu. Nah, pas saat buat ekstrak itu, kemudian perusahaan itu bikin divisi baru lilin ya. Kebetulan ayah diterjunkan di situ ya. Kayak gitu. Akhirnya kan dia kan tahu lah ilmunya dikit-dikit kayak gitu. Maaf ya Bu, Pak, aku tanya. Untuk modal membuat lilin, usaha lilin pertama kali itu butuh budget kira-kira berapa ya? Kita boleh di-sharing nggak dulu pengalaman? Awal belanja bahan itu cuma 5 juta sebenarnya. 5 juta doang. Cuman awalnya, jadi cuman 5 juta? Betul. 5 juta. Cuman awal planning untuk kita pengen bikin industri lilin ini itu kan harus punya cetakan, punya mesin beberapa bor. Nah itu kayaknya banyak gitu loh. Lebih dari 5 juta lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi setelah dapat order ya dengan 5 juta itu cukup. Akhirnya udah belanja secukupnya. Ya, belanja sekilo, jabanin kayak gitu kan. Sekilo 2 kilo bahan lilin kita jabanin. Jadi ya. sesuai order belanjanya. Dapat order sekian, kebutuhan bahan sekian, ya udah itu aja dulu belanjanya. Gitu. Kayak gitu. Jadi belum punya stok bahan. Belum ada stok bahan, belum ada itu. Jadi berdasarkan order aja kayak gitu ya. Saya modalin dulu kayak gitu ya. Kayak gitu. Keren banget. Jadi dari awal aku kaget sih dengan modal 5 juta rupiah, kemudian mendapatkan order. Dulu pertama kali jenis lilin apa ya, Pak? Yang kayu manis Kayu dan manis. batik dulu. Kayu Ini manis. kurang lebih kayak gini ya. Yang kayu manis ini. Yang ini. Yang Yang ini di udah atas terbuka nih ya. Oh, Yang ini. yang ini. Nah, iya. Ini, Terus yang cinnamon ini broken. model ini sama yang
Iya. Bener. Oh, Ada wangi, kayu wangi. manis ya, ada wangi kayu manis. Sama yang yang stick ini, cuman ini stick ini belum di finishing ya. Di finishing. Oh, yang ini yang udah di finishing loh. Oh iya, Belum iya, aku selesai. agak- Ini juga finishing tapi belum selesai. Dan yang pertama kali pioner yang ini. Jadi dari awal 2011 best sellernya tuh ini. Kayak gitu kan, Iya, stick dan broken. Aku penasaran, apa yang akhirnya membuat ibu dan bapak gitu ya memutuskan bahwa aku mau berhenti dari kerjaanku aja karena memang aku sudah mau fokus ke lilin gitu. Itu tahun berapa kira-kira? 2014 itu saya 14, resign 15 ya. kerja. 2014. Saat itu kita terima order dari Sentro ya, kalau nggak salah. Sentro itu dia ngasih order 11.000 Itu piece. ayah masih kerja ya? Itu ayah masih kerja posisinya. Iya. Terus ya mau nggak mau kita terima itu order, udah deh kita berhenti aja gitu ya. Akhirnya kita fokus. Nah itu dulu belum ada karyawan ya. Belum. Kita kerjain berdua, ayah ya akunya masih sibuk di konsultan gitu kan ya. Si ayah produksi nih di rumah kayak gitu kan. Tuang lilin kita kerja sampai jam 2 sampai jam 3 pagi ya. Pulang kerja Pulang kerja kita Cetak. pulang lagi cetak lilin kayak gitu. 2011 sampai akhirnya 3 tahun kemudian Bapak komit mau resign dari kerjaan, kemudian Bapak mau fokus gitu untuk di lilin. Ibu juga akhirnya Iya. juga akhirnya resign dari kerjaan terus fokus untuk di lilin. Tapi saat itu kan mungkin 2014 juga ya, lilin mungkin belum sevariatif saat ini ya Bu. Benar. Pak. Mulai dari aroma, bentuk, Iya, jenis benar, gitu benar. dan memang komoditinya belum sebesar sekarang. Ya, benar. Online shop juga belum banyak. Belum banyak. Cara masarinnya gimana? Dulu kita awalnya tuh waktu dia pertama kali bikin lilin, aku bawa ke kantornya ya. Aku show sama teman-teman kantor. Ini loh lilin aku. Pada wow excited. Unik banget nih. Ini loh kata ini bagus kata mereka kayak gitu kan. Ya udah, terus kita jalan ke dinas ya. Kementerian. Kita jalan ke kementerian, kita perkenalkan, kita ke perdagangan, kita ke koperasi, kita ke Kementerian Industri kayak gitu kan. Akhirnya saya daftarkan produk ke sana, kemudian mereka apresiasi, kemudian ikutlah pelatihan dulu ya. Awalnya. Kita kurasi juga nggak banyak kompetitor lah ya. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya kita lolos dan kita dapat pameran gratis selama 1 minggu biasanya ya. 3 sampai 5 hari lah ya kita pameran kayak gitu. Nah disitulah banyak dilihat sama wartawan, banyak dilihat sama klien, akhirnya cetak akhirnya masuk ke media. Kalau misalkan itu tadi dari pameran gitu ya, 3 tahun setelahnya, kadang ada orang yang bisa bilang bisnis itu kadang ups and down. Kadang ada orang yang memang memulai suatu usaha itu gampang, tapi mempertahankannya itu yang memang sulit. 11 tahun itu nggak waktu yang singkat loh. Benar. Waktu yang cukup lama, lebih dari 10 tahun dan bisa dibilang bertahan sampai saat ini. Iya, benar. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa lilin ini tuh bisa bertahan dan memiliki marketnya sendiri gitu di Indonesia? Kalau memang di awal itu saya yakin lilin, maksudnya suka gitu, yakin gitu ya lilin gitu. 2011 mulai saya sempat kerja lagi. Saya kerja itu tetap bendera saya usaha lilin tuh, biarpun saya kerja. Oh, oke. Jadi tetap konsisten. Mengikrarkan, Jadi saya pengusaha ikrarnya lilin, saya oh. pengusaha lilin, biarpun saya kerja di tempat lain. Terus juga ya tadi aku Bapak sempat bilang dari pameran itu kan biasanya ada ini ya market ataupun pembeli dari luar negeri. Aku ngobrol sama Ting juga katanya sekarang ini sudah kirim sampai ke Australia, betul ya? Benar. Sampai ke negara mana lagi, Pak? Australia kita pernah, ke Dubai pernah, Singapura Malaysia itu paling sering, kemudian ya di Asia itu Tenggara. Tenggara sih yang paling sering ya, karena sekarang Karena ada Shopee ikut juga kan, program Shopee itu kan ekspor. bisa ekspor juga kan, 1, 2, 3 lilin tuh mereka kirim kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kita ke Filipina, ke Vietnam, kita kirim juga ke Thailand pun kita kirim kayak gitu. Aku penasaran pertama kali tuh dapat order dari luar negeri itu tahun berapa? Australia sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? 2019 ya? 2018 lah ya. 2018. 2018 ya. Cerita dikit dong Pak, Bu, gimana tuh ceritanya? Pasti kan teringat ya, aduh pertama kali nih dapat orderan dari luar Indonesia gitu. Dari luar Ngurus Indonesia, surat-suratnya kirimnya susah. kemana? Terusnya beli, ternyata pas mau dikirim
Bu, ini harus pakai MSDS. Aduh, MSDS itu apa? Kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kan masuk ke luar negeri itu harus bahan kimia itu harus pakai MSDS. Ya aku cari-cari tahu Iya. gitu. Ya kan untungnya juga aku juga kemarin di konsultan juga belajar MSDS kan ya. Iya, Ya udah aku coba deh gitu kayak gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Jadi pertama kali dapat order dari dari luar itu, dari Australia, Produknya apa Bu yang dari Australia? Masih ingat nggak Pak? Untuk dekor, taper ya. taper Taper, ini Untuk wedding decor mereka ada event waktu itu warna apa ya Bu? Pak, biru sama sage green ini. sage green. Sage green. Biru dan warna sage green. Sage green gitu. Gitu. Berapa banyak Bu waktu itu dari Yang pertama itu nggak nyampe 150 piece, tapi yang kesini 150 piece ya. Bapak Ibu, pernah ada yang nipu nggak tapi? Pernah. Itu yang saya nggak bayar, tapi chatnya masih aktif. Ya sudah, maksudnya memang bukan rezeki gitu, yang penting event dia jalan ya sudah bagus gitu. Kita bisa dapat ganti yang lain gitu ya. Kita pun coba dulu lilin penerangan juga, kan lilin kan banyak ya alirannya, mau lilin penerangan, mau lilin mati lampu. souvenir, mau lilin mati lampu kayak gitu ya. Kita coba ini, emang awal kita lilin ini ya, lilin souvenir, lilin aromaterapi. Tapi waktu itu kita coba merambah ke lilin penerangan ya. Lilin yang warung-warung. Warung-warung itu, tapi ternyata nggak berjalan. Ternyata emang ya banyaklah kasus di situ. Akhirnya yaudah deh kita skip deh, kita udah berapa banyak keluar dana kayak gitu kan ya. Yaudahlah kita udah ikhlasin aja, kita fokus ke sini. Ternyata memang ini yang jalan kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Bu, kan sekarang ini nih ngelihat omset sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumlah karyawan ada berapa Bapak Ibu? Yang tetap satu yang bantuin. Yang tetap satu? Dua Karena sama kan- ayah. Dua sama ayah. Dua sama Karena ayah. memang lilin itu item pekerjaannya sedikit, Nggak terlalu banyak lah. nggak terlalu banyak. Tapi misalnya ada, Orderan kalau besar. souvenir biasanya baru banyak yang Banyak bantu, yang karena kan bantuin. harus bungkus-bungkus ya. Iya di season-season tertentu Betul, ya. betul. Terakhir ya, sebelum aku nanti pengen coba lihat dan juga pengen coba bikin salah satu produk dari Jakarta Candle. Sekarang ini omset di 2022 atau di pandemi ini, di angka berapa? 2022 ini alhamdulillah kita di atas 600. 600 juta. Wow. Alhamdulillah kita omset ya. Iya aku melihatlah tekun, kemudian melihat peluang juga, Iya. kemudian pandai membagi waktu, bagaimana memproduksi lilin, kapan juga harus bisa memasarkan, kapan juga bisa tetap bekerja gitu ya. Ini yang akhirnya hasil manis yang Ibu dan Ya, Bapak alhamdulillah. petik 12 kali lipat dari 5 juta Iya. sekarang bukan 12 kali lipat dong berarti 120 kali lipat guys. Dari modal 5 juta Iya. sekarang sudah 600 juta. Alhamdulillah. Keren banget. Keren banget. Ya alhamdulillah. Itu dia mungkin bisa jadi salah satu inspirasi buat aku, buat tim, dan juga buat semua MOP lovers di rumah bahwa apa yang kita tekuni akan menghasilkan sesuatu yang menjanjikan di kemudian hari. Setelah tadi Bapak juga 3 tahun, kemudian baru ada untungnya gitu ya, tapi Bapak nggak pernah berhenti untuk coba terus. Passionnya ternyata di sini gitu ya. Ya itulah aku bilang ayah itu ya tipenya itu nggak gampang puas ya. Orang itu selalu mencoba. Orang minta apa selalu dia itu udah coba aja kayak gitu kan. Dan kita emang kerja sama kita ya memang harus bener-bener gitu sama sebagai suami istri ya. Saat dia mulai maksudnya keuntungan belum banyak, aku yang bekerja it's okay. Ayah bilang udah maafin aku belum bisa memenuhi gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang aku tahu konsekuensinya nikah sama orang jobless kayak gitu kan. Tapi saya selalu berdoa suatu saat nanti rezeki yang lewat saya, insya Allah lewat ayah. Aku bilang gitu. Alhamdulillah 4 tahun ini saya di rumah kayak gitu. Dan pas saya di rumah ternyata ayah makin fokus karena saya pegang kerjaan rumah juga, anak juga kepegang. Ternyata dia makin fokus dong. Tiba-tiba alhamdulillah pandemi ini, walaupun pandemi gitu, kita alhamdulillah masih bisa sampai saat ini. Apa sih Pak Bu kuncinya bisa menjadi sesukses sekarang ini untuk Jakarta Candle sampai sekarang ada di
posisi untuk mendapatkan omset yang bisa dibilang fantastis di dalam produksi rumahan? Fokus, Ya, konsisten, fokus dan konsisten. Kemudian kita juga serius. Ya. serius. Kemudian kita juga pertama sama orang tua ya. Betul. Kita harus jaga hubungan orang tua, sesama orang tua harus baik, sesama mertua harus baik. Itu jadi kan doa mereka mengalir untuk kita kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, sedekah lah pastinya. Kayak gitu. Jangan berhenti. Menarik banget, aku jadi nggak sabar pengen coba salah satu lilin. Bukan coba buat makan, tapi coba untuk bikin. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu, ya? boleh. Yuk, Boleh, kita oke. langsung coba sekarang. Yuk. Oke, yuk. Bapak, Ibu, aku pengen tahu dong, prosesnya untuk buat lilin, cetak lilin tuh kita mulai dari mana? Jadi pertama cetakan, cetakan terus iya betul. Terus ini tuh lilin yang sudah setengah jadi ya. Jadi untuk penahan hiasan. Gitu. Oke. Jadi bisa dimasukkan seperti ini. Dimasukkan. Uncle bisa Uncle mau masukkan. coba? Oh, boleh. Aku coba ya. Oke. Ini masukin di tengah. Oke, setelah itu dihias. Boleh, bebas. Untuk bagian luarnya ya. Betul, untuk samping-sampingnya. Tapi sering nggak sih ngelihat kayak studi banding, cobain beberapa merek-merek juga ya. Ini kan mungkin Jakarta Candle adalah salah satu merek yang terkenal di Indonesia untuk lilin UMKM-nya. Pengen coba gitu ya untuk lilin-lilin buatan yang lain. Apa sih yang menjadi unik selling point punya Bapak dan juga Ibu gitu? Kalau kita sih selling point yang dari JC-nya sendiri ya, dari Jakarta Candle-nya sendiri itu karena kita benar-benar handmade, kita nggak pakai cetakan. Cetakannya yang manual gini, kita menghias pun ya itu benar-benar handmade kayak gitu loh. Satu lilin bisa memakan waktu berapa lama, Pak, Bu? Biasanya lepas cetakan itu, jadi hari ini cetak, besoknya baru dikeluarin dari cetakan. Gitu. Jadi proses order 10 lilin dengan 100 atau 200 lilin sama waktunya. Jadi hari ini menghias, cetak, besok finishing. Jadi prosesnya seperti itu. Terus kalau lilin yang pernah nggak, maaf ya, tapi pada saat dicetak lilinnya gagal? Cetakan Ada mungkin juga, ada yang pernah. rusak atau Betul. apapun Iya, itu diapain? Dimasak ulang. Dimasak ulang. Betul, ya? jadi ulang. memang hampir tidak ada limbahnya. Limbahnya tuh nggak banyak gitu kan, sedikit aja kayak gitu, karena dia bisa dimasak ulang. Jadi bekas kerokan ini pun Bisa dimasak lagi? bisa dimasak lagi. Wow, keren. Nggak ada, Nah, nggak ini ada kan limbah. sudah dicetak ya, Pak, Bu. Tahap selanjutnya apa? Finishing. Finishing. Mungkin ini nunggu kering, nanti kita finishing yang sudah siap ya. Ini udah siap di finishing ya. Kita coba. Kita coba lihat ya ke tempat finishing ya. MOP Lovers, tadi kita udah lihat proses untuk membuat lilinnya, kemudian dicetak. Betul. Setelah cetak, Bapak dan Ibu di sini akhirnya nih, finishingnya ya. Masuk proses finishing. Oh, Gitu. Gimana tuh, Pak? Jadi ini seperti ini. Jadi setelah keluar cetakan seperti ini. Oh, Jadi biasanya di finishing artinya dirapikan. Jadi dikerokin sampai akhirnya permukaannya betul rata. rata ya. Gitu. Ini yang tadi Bapak bilang limbahnya itu bisa Betul. dimasak Betul. lagi ya? Sisa-sisa kerokan ini tetap ditampung nanti untuk dimasak lagi. Oh, tinggal ditambahkan dengan warna-warna Betul, yang betul. lain gitu ya. Tadi Uncle kan lihat kita masak ya. Kemudian Uncle lihat lah itu dia punya panci, kita nggak pakai yang branded, kita yang biasa-biasa aja. Karena itu itu panci itu saksi sejarah lah. Dari Saksi awal sejarah bikin. kita buat lilinnya itu. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang ya itulah saksi sejarah kita, usaha kita up and down-nya dari 2011 kayak gitu. Berarti panci udah 11 tahun? Ya, kita ada satu panci yang istilahnya ya
material bagus gitu, kita beli dari awal bagus kayak gitu kan, kayak gitu. Walaupun banyak beberapa panci kayak gitu dan Tapi tidak bisa lepasnya dengan satu barang yang bisa dibilang menjadi inspirasi dan juga Iya, saksi sejarah. benar, saksi sejarah, benar. Kalau orang bilang ada, nih hokinya masih di sini nih dia nih. Ini apa jurusnya mesti dipanci nih, mesti dikeluarin nih gitu. Ini, nah ini Betul, ini setelah dikerok gitu ya. Nah, itu nanti jajannya seperti ini. Tadi Uncle kan hias-hias bunga. Hias bunga tuh. Oh ini dia. Jadi lilinnya waktu saat dinyalakan itu tidak meleleh kemana-mana. Jadi yang terbakar itu hanya tengah. Hanya tengahnya aja. Betul. Jadi nanti saat apinya sudah mulai turun, itu bias dari hiasannya itu, siluetnya itu baru Bagus, keluar. kan? Nah itu bagusnya itu memang saat nyala. Oh, Jadi ya, apa oke. bias api dari dalam ini, hiasan-hiasan ini itu akan Keluar. keluar. gitu. Oh iya. Nah setelah akhirnya kemudian selesai di sini, kemudian dikemas ya. Betul. Jadi setelah ini masuk ke packaging. Packaging. Jadi memang yang sudah di finishing, diseleksi, sudah layak dijual, packing, kirim. Packingnya memang ada packing khusus atau enggak sih Bu, Betul. Bapak Ibu? Palingnya kita pakai Dengan ini ya, double wrap. bubble aja, bubble wrap. Ini packingnya ya. Packingnya Betul. kita pakai bubble biar aman, biar dia nggak cedera. Nggak luka. Nggak luka. Benar-benar, tapi kan kadang itu suka ada luka-lukanya ya. Iya, Kena benda tajam itu, jadi tetap Betul. dengan posisi bentuk yang bagus ketika diterima gitu ya. Jadi memang biasanya berlapis-lapis. Kita Gitu. Jadi bikin dibungkus. berlapis-lapis gitu kan, biar dia biasa Aman, di kan? ekspedisi kan dilempar di apa gitu, tapi dia tetap bagus gitu sampai klien nggak rusak kayak gitu kan. Jadi kita pakai berlapis dia dilapis. Setelah pakai bubble kita pakai Dus. kedus, kita lapisin lagi pakai kedus-kedus kayak gitu. Ya rapi sekali ya, sampai akhirnya produk-produk yang Bapak dan juga Ibu buat di sini itu bisa aman, bahkan memiliki customer sampai dari Australia, Iya, jarang terus sekali ada yang Filipina ya Bu, mana lagi Bu? Dari Filipina, dari Vietnam, Vietnam, banyak Singapura sama Malaysia. Singapura dan juga Malaysia. Wah ini keren banget ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga buat semua kalian MOP lovers di rumah. Tadi kita udah dengar contohnya ada di depan kalian sekarang, dalam waktu 11 tahun bisa membuat uang 5 juta menjadi 600 juta rupiah. Dan nggak perlu dari tempat yang mewah, tidak perlu lagi alat-alat yang mahal. Tadi kayak panci yang Ibu bilang gitu ya. Yang penting adalah konsisten, Konsisten. tekun, dan juga jujur sama pelanggan. Benar, Betul. itu yang kita jaga, amanah soalnya. Itu dia, amanah. Ya itu dia, kalian bisa lihat sendiri sekarang ini Bapak dan Ibu sudah berhasil sampai hari ini karena Bapak dan Ibu saat itu berhasil mengambil keputusan untuk bisa segera mulai. Dan buat kalian semua nih, kalau misalkan kalian pengen didatengin tempat usahanya, kalian juga pengen berbagi pengalaman mengenai UMKM kalian, kalian bisa langsung DM aja dengan gampangnya ke Instagramnya MOP Channel yang ada di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung mengenai UMKM kalian, bagaimana proses kalian memulai usaha sampai sekarang ini gitu ya. Hari ini kita belajar dari Jakarta Candle bisa merubah uang 5 juta menjadi 600 juta rupiah. Itu karena kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi kalian langsung aja nonton terus Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada MOP Channel untuk penghargaannya. Itulah cerita dari kami. Semoga mampu membuat orang di luar sana untuk berani jadi pengusaha, memberikan inspirasi banyak orang. Jangan ragu untuk memulai, coba dijalani dan jangan takut untuk gagal. Proses yang baik, hasilnya pun pasti akan baik. Terima kasih.